Pada tahun 590, Gregorius I menjadi paus. Meskipun sudah tidak lagi menjadi ibu kota Kekaisaran Roma, masih mempunyai kehormatan. Wajar dikarenakan kota tua itu pernah mempunyai hubungan dengan Rasul Petrus dan Rasul Paulus selama bertahun-tahun lamanya. Para uskup Roma berupaya meningkatkan kekuasaannya perlahan-lahan. Upayanya telah mencapai kedudukan yang lumayan melebihi keuskupan yang lainnya, dan uskup Roma pun akhirnya menjadi paus. Namun, orang yang sangat berjasa dalam mendukung wibawa dan kekuasaan kepausan tidak melakukannya demi keuntungan politik. Seorang biarawan sederhana yang tidak berambisi memperoleh kedudukan tinggi, naik tahta kepausan, sesuatu yang berlawanan dengan keinginan sendiri. Gregorius dilahirkan pada tahun 540 dalam sebuah keluarga bangsa Romawi yang telah mengukir sejarah. Dalam kedudukan politik, ia diangkat menjadi pejabat gereja di Roma, yang merupakan jabatan sipil tertinggi. Namun ia mengundurkan diri karena tidak ingin terpisah dari kehidupan rakyat biasa, dengan membagi-bagi hartanya untuk mendirikan biara-biara, dan ia sendiri menjadi penghuni satu-satunya. Beberapa tahun kemudian ia menjadi kepala biara. Kesalehannya dan tentunya latar belakangnya sebagai administrator terampil telah menarik perhatian. Pada tahun 590 ketika Paus wafat, orang-orang Romawi dengan suara bulat meminta Gregorius menjadi penerusnya. Meskipun Gregorius menolak, keinginan masyarakat tetap memaksanya. Sebagai seorang mantan negarawan, Paus baru ini menerapkan kekuasaan pemerintahannya pada jabatan barunya. Ketika orang-orang Lombardus mengancam kota Roma, Gregorius meminta bantuan kepada Kaisar Konstantinopel. Melihat bantuan tersebut tak kunjung datang, uskup Roma ini mengumpulkan pasukan dan mengadakan berbagai perjanjian dan melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan perdamaian. Tindakan Gregorius yang independen itu telah membuktikan pada wakil kaisar yang ditetapkan Ravenal Gregorius sanggup memelihara ketentraman di Roma. Tindakan politik ini akan menjadi beberapa langkah awal dalam memisahkan orang Kristen Kekaisaran Timur dan di Barat. Akan tetapi, Gregorius tidak mempunyai ambisi politik sama sekali. Minatnya adalah di bidang spiritual. Ia amat berminat dengan kepedulian pastoral. Ia menekankan kaum biara harus memandang diri mereka sebagai gembala dan hamba kawanan domba. Ia menyebut dirinya para pelayan Allah, dan peraturan pastoralnya yang merupakan studi mendalam akan upaya spiritual manusia dan bagaimana biara harus menanganinya menjadi buku pegangan bagi biara pada abad pertengahan. Dialogues karya Gregorius adalah upaya tamat tentang hagiografi yang atau tulisan para santo yang menekankan kisah fantastis dan ajaib yang akan memberikan kesan bahwa para santo adalah pahlawan sejati. Pada masa kepausannya, penghormatan kepada anggota badan busana dan sebagainya milik para santo dianjurkan. Hal itu merupakan ciri utama kesucian abad pertengahan. Berabad-abad lamanya tidak ada gereja yang dapat didirikan tanpa dirikui seorang santo ditempatkan di sana. Meskipun Gregorius tidak mengaku dirinya sebagai seorang teolog, namun beberapa pandangannya telah menjadi pokok Katolik. Ia percaya akan tempat penyucian jiwa atau purgatori sebelum memasuki surga dan mengajarkan bahwa misa yang diadakan untuk orang yang telah meninggal dunia akan meringankan penderitaannya di sana. Sebagai tambahan, ia juga membantu mempopulerkan ajaran-ajaran Dionysius dan Areopagita yang telah menulis tentang kategori para malaikat yang berbeda. Setelah Gregorius mempopulerkan ide-ide tersebut mendapatkan pengakuan yang luas meskipun bukan dia yang memulai kidung Gregorian. Gregorius tertarik dengan musik gereja dan adanya kidung-kidung sederhana karena pengaruhnya. Gregorius memberi kuasa bagi misi pekabar Injil di Kent di bawah pimpinan Augustinus, misionaris yang kemudian menjadi uskup agung pertama.
di Canterbury. Meskipun kekristenan telah sampai di Inggris dengan misi yang dikirimkan di bawah pimpinan Agustinus, Gregorius memperluas kekuasaan Roma atas kepulauan itu. Misi Kristen yang berpaling pada Roma untuk kepemimpinannya sedang berwujud dengan pasti. Uskup Konstantinopel mengklaim gelar Patriark Oikumenes atau yang global atau yang universal. Gregorius bukan saja menolak gelar itu untuk uskup tetapi menolak untuk dirinya sendiri. Namun semua yang dilakukannya menunjukkan bahwa Gregorius membawa dirinya sendiri sebagai imam utama di seluruh dunia. Dalam kurang waktu 14 tahun ia telah banyak melakukan karya sehingga generasi selanjutnya menyebutnya Gregorius Agung. Pada tahun 716, Bonifatius berangkat sebagai misionaris, hampir seperti Elia di atas Bukit Karmel. Bonifatius misionaris Bonifaces dari Inggris melawan kekafiran di jantung negeri Jerman. Punyai sebuah kapak di tangannya, di hadapan ada pohon petir yang besar, sebuah tanda perbatasan setempat yang dikeramatkan bagi dewa petir oleh orang-orang kafir setempat. Bahkan sebagian orang yang bertobat dan menjadi Kristen karena ajaran-ajaran Bonifatius diam-diam menyembah pohon tersebut. Dengan berani Bonifatius menentang penyembahan sesat ini sebagai wakil Allah yang sejati bagi orang-orang Kristen. Ia memusnahkan lambang iblis tersebut, ia menebang pohon suci tersebut dengan kapaknya, dan pohon petir tersebut ditumbang dengan suara yang gerumung. Itulah legenda. Benar atau tidak, sekurang-kurangnya cerita ini mengungkapkan keberanian dan iman yang ditampilkan Bonifatius melawan kepercayaan yang salah. Dilahirkan dalam keluarga Kristen di Wessex pada tahun 680, nama aslinya Winfried. Ia dilatih di biarawan Dick-Whittin dan ditabiskan pada usia 30 tahun dan dianugerahi keterampilan untuk belajar dan memimpin. Sebenarnya ada peluang baginya untuk berdiam di Inggris untuk belajar, mengajar, dan mungkin juga memimpin sebuah biara. Namun ia merasa sedih bagi orang-orang yang dulu mengaku percaya kepada Kristus. Beribu-ribu orang Saxon di Low Countries atau wilayah di dataran rendah dan di Jerman sangat membutuhkan Injil. Pada tahun 716, Winfried berangkat ke Frisia ke tempat para misionaris Inggris telah berupaya berpuluh-puluh tahun lamanya. Raja Frisia Radbot menantang kekristenan. Tekanan di situ sangat kuat sehingga Winfried memutuskan untuk kembali ke Inggris. Inilah kegagalan misinya yang pertama. Teman-temannya di biara Benediktin memintanya menjadi kepala biara setelah pengalaman yang menyakitkan di Frisia. Ia mungkin saja tergiur dengan tawaran ini, tetapi Vincent Winfried masih mengada keluar. Ia pergi ke tahun 718 dan di sana ia menerima tugas misionaris di Paus. Ia ditugaskan untuk pergi lebih jauh melewati sungai Rhine dan mendirikan gereja Roma di antara Jerman di sana. Jerman umumnya telah terbuka untuk kekristenan jenis apapun, namun tidak ada gereja yang kuat di sana. Pada abad keempat, suku-suku Jerman terikat dengan Arianisme yang mereka baurkan dengan tahayul mereka sendiri. Kemudian misionaris Celtic telah menemukan sejumlah jiwa, tetapi mereka tidak pernah ada di bawah organisasi gereja yang kuat. Sri Paus ingin sekali menghadirkan gereja yang kokoh di sana. Mula-mula Winfried mendatangi Tulgia untuk menghidupkan gereja yang mulai melemah di sana. Kemudian setelah ia mendengar bahwa musuhnya Radbot telah mati, ia pun kembali ke Frisia. Otoritas Sri Paus agaknya telah memberikan Winfried
wibawa atas pemerintah setempat. Di sana ia bekerja selama 3 tahun, kemudian berpindah ke arah Tenggara, ke Hesea. Ia kembali ke rumah pada tahun 723 dan diangkat sebagai uskup. Itulah saatnya ia menerima nama barunya Bonifatius. Ia juga diberikan surat perkenalan untuk Charles Martyr, Raja suka Frank. Ketegasan Charles dibilang sangat terkenal atas keberaniannya yang memukul mundur pasukan Islam di Tours. Perlindungannya memberikan dukungan kuat bagi Bonifatius. Sekembalinya dari Hesel, Bonifatius melanjutkan pemusnahan kekafiran dan mendirikan gereja. Hal ini terjadi ketika menumbangkan pohon yang dianggap suci.